Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga puan-puan, tuan-tuan sentiasa dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah. Demikian juga adanya kita yang di sini, ya, semoga juga dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah, dan Allah mengizinkan kita untuk menyambung kita punya perbincangan tentang masalah al-istiqamah ala siratil mustaqim, yaitu istiqamah di atas jalan yang lurus. Oke, ini sesi yang ketiga. Sesi ketiga ini kita kena fokus lah, sebab dia sudah terkait dengan pembinaan kolbu. Bagaimana kita nak bina kolbu kita agar terhias padanya itu sifat yang pertama, sifat yang paling asas, sababul asbab, yaitu keimanan. Ya, dan kita akan coba luruskan persepsi kita selama ini tentang iman, karena pada faktanya ramai orang menyangka dirinya beriman, namun kalau kita buka ayat Al-Quran kita masih jauh dari keimanan. Karena itulah Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran mengenai sangkaan sebagian manusia bahwa dirinya beriman. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat yang ke-60 dan 61, Allah mengungkapkan sebuah fakta yang dialami oleh sebahagian manusia yang menyangka dirinya telah beriman. Mungkin fakta itu juga ada pada community kita hari ini. Ada yang sudah menyangka dirinya telah beriman, namun ketika membuka ayat Al-Quran tentang apakah makna iman itu, ternyata masih ada sebagian lagi yang masih tertinggal. So kita akan luruskan persepsi kita. Mengenai ayat tadi itu, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, Alam tara ila, Muhammad, engkau belum nampak lagi ke, engkau belum lihat lagi ke, sebagian orang yang menyangka dirinya telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu, dan apa yang Allah turunkan kepada umat sebelum kamu, yaitu pada para rasul, ya, seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, dan lain sebagainya, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Tetapi ketika mereka menyangka mereka telah beriman, mereka malah ingin berhukum kepada taghut. Padahal Allah telah memerintahkan mereka untuk mengkufuri taghut. Dan ketika mereka itu diajak, ya, untuk beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, ra'aital munafikin, engkau akan melihat orang munafik itu yasudduna anka sududa, berpaling daripada engkau sejauh-jauhnya. Masya Allah. Jadi orang munafik itu adalah orang yang secara lesannya mengatakan beriman, secara anggota badannya menunjukkan ketaatan, namun kalbunya belum lagi dipenuhi oleh iman, maka Allah hanya mengungkapkan mereka ini orang yang belum beriman tetapi telah menyangka beriman. Baik, puan-puan, tuan-tuan, hari ini kita akan bincangkan, ya, satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Seperti semalam yang saya bincangkan ada 10, ya, sifat yang mesti melekat kepada kalbu kita. Sifat yang pertama adalah mukmin, keimanan, maka digelar dengan qalbun mukmin, dan dalil yang akan kita kemukakan adalah surah yang ke-49 ayat yang ke-14. Ya, baik, puan-puan, tuan-tuan, ingat ya, surah yang ke-49, surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma
yadkhulul imanu fi qulubihim. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an. Innallaha ghafurun rahim. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang Arab Badui itu berkata kepadamu, wahai Muhammad, amanna, sungguh kami telah beriman. Katakanlah Muhammad kepada mereka ini, wahai Arab Badui, kalian belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah berislam. Ya, walakin kulu aslamna. Mengapa demikian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Sebab keimanan itu belum meresap, masuk, duduk dalam qalbu mereka. Walamma yadkhul imanu fi qulubihim. Kemudian Allah menyambung lagi, dan jika engkau telah beriman nanti dan mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun amalan kalian. Maksudnya balasan, ganjaran untuk amal kalian. Karena itu sesungguhnya Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun bagi orang yang telah menyatakan iman namun imannya belum masuk dalam qalbu. Sila bertaubat, Allah akan menerima pertaubatan itu. Karena Allah itu Ghafur, Maha Pengampun ya, atas kesilapan yang telah ditaubati. Rahim, dan akan memberikan rahmat kepada mereka yang telah bertaubat itu. Masya Allah. Jadi ayat ini sebetulnya adalah menggariskan sebuah konsep tentang makna iman, yang konsep ini akan kita pegang sebagai satu persepsi kita tentang mahwal iman. Apakah iman itu? Sehingga kita tidak terjebak oleh satu sangkaan diri bahwa kita itu telah beriman, namun nyatanya Al-Quran mengatakan kita itu belum beriman. Kan bahaya kan? Kita dah sangka diri kita beriman. Kelak dibangkitkan di hari akhirat, kita mengharapkan balasan atas keimanan itu Allah tak bagi. Mengapa? Karena belum lengkap dan sempurna tentang makna keimanan itu. Maka Al-Quran mengubah persepsi kita perempuan hari ini tentang mahwal iman, apakah iman itu. Baik. Ketika saya membuka ayat Al-Quran ini dan membelek-belek tafsir yang terdapat dalam Aisar At-Tafasir maupun tafsir Al-Muyassar maupun tafsir At-Tahrir wa Tanwir maupun tafsir Muntaqa tafsir Imam Ibnu Qayyim, saya mendapatkan Masya Allah maklumat yang begitu istimewa yang membuat saya dapat memahami ayat tersebut. Maksudnya memahami dalam arti sampai mengubah persepsi saya tentang apa makna iman itu, yang sebelumnya memang sudah ada persepsi tentang iman itu secara pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma secara spesifiknya itu saya dapati dalam tafsir itu. Bahkan saya temukan manfaat yang luar biasa dalam kitab Fawaid al-Fawaid yang mengumpas tentang masalah iman, tentang konsep iman, tentang hakikat iman. Ya, dalam 4 perbincangan saja, cuma ada sekitar 4 muka surat sahaja dalam kitab Fawaid al-Fawaid. Nanti perempuan yang sudah membeli kitab ini, ya, Fawaidul Fawaid, boleh dibuka, ya, boleh dibuka nanti, bukan sekarang ya, nanti saja. Bila dibuka, ya, muka surat yang ke-396 tentang masalah muka surat 395 tentang hakikat iman, tentang pengakuan iman, tentang konsep iman yang sebenar, ya. Di situ Al-Imam Ibnu Qayyim menyebut sekadar mengatakan iman itu mudah, tetapi untuk membuktikan iman itu yang susah. Mengapa? Karena iman itu melibatkan amalan batin dan amalan zahir, yang kedua-duanya mesti sinergi. Apabila yang dilaksanakan cuma yang batin, tidak memberi manfaat. Apabila yang dilaksanakan cuma zahir, itu pun tak memberi manfaat. Jadi kedua-duanya mesti diletakkan sama-sama, dipraktiskan sama-sama, diamalkan secara bersamaan. Ya,
Jadi iman itu memiliki dua sisi zahiriyah dan sisi batiniyah. Dan dua-duanya mesti sinergi. Yang paling susah adalah membuktikan keimanan itu. Baik, sebelum kita paham tentang apa makna iman zahir, iman batin itu, kita akan tafsirkan dulu ayat tersebut, lalu kita akan berbincang tentang 3 poin sahaja. Dalam tafsiran itu nanti, lepas tafsiran itu, kita akan fikirkan, kita akan renungkan, kita akan analisis, dan kita akan bahagi kepada 3 poin utama sahaja. So, puan-puan, tuan-tuan tak payah lari kemana-mana, just 3 poin saja. Apakah iman? Yang kedua, mengapa kita perlu beriman? Yang ketiga, bagaimana caranya kita nak beriman? Ya, 3 itu. Bila 3 itu sudah kita dapatkan, semoga Allah menghiaskan iman itu dalam kalbu kita. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kalbuku dengan perhiasan keimanan dan jadikan kami ini sebagai orang-orang yang memberikan petunjuk pada orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Baik. Dalam ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, mendidik melalui sebuah fenomena. Ya, ini saya dapatkan dalam kitab Aisar At-Tafasir. Bagi siapa yang memula untuk menafsirkan, memahami tafsir, memang secara berjilid yang paling bagus sistematik adalah tafsir Aisar At-Tafasir. Dalam kitab itu saya dapatkan begini. Allah mendidik manusia itu melalui fenomena. Dan fenomena yang berlaku pada ayat ini adalah orang Arab Badui datang dari Bani Asad. Datang menuju Rasulullah, menzahirkan, menyatakan keimanannya. Iman pada ketika itu adalah satu tujuannya, untuk merasa aman dan akhirnya tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka Bani Asad ini datang bersama dengan istri mereka, dengan anak mereka pada musim kemarau. Musim kemarau, musim panas, musim kekurangan buah-buahan. Dan dengan imannya mereka itu diharapkan mereka akan mendapatkan sedekah, yaitu zakat daripada Rasulullah SAW. So, merasa iman tak diperangi, cukup mengatakan iman. Merasa ingin mendapatkan sedekah ataupun zakat, ya cukup dengan mengatakan iman. Maka itu adalah tujuan yang tersirat, ya. Di sebalik pernyataan pengakuan mereka yang katanya mereka telah beriman. Karena itu orang-orang munafik di Madinah adalah orang yang secara zahirnya mengatakan beriman, namun dalamnya tidak ada keimanan, yang ada permusuhan. Tapi adakah Rasulullah membunuh mereka? Tidak. Karena ketika mereka mengucapkan iman di lisan, walaupun tidak sempurna imannya dan kurang imannya, tetap akan dilindungi oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita baca sirah Nabi SAW, ketika para sahabat melihat ketidakimanan dalam kalbu orang-orang munafik, mereka memberikan satu cadangan, wahai Rasulullah, apa kata engkau bunuh puak orang munafik ini? Tidak. Apa kata orang nanti Muhammad membunuh siapa? Sahabatnya sendiri. Karena itu ketika perang misalnya, para sahabat mendapati orang-orang yang akan dibunuh mengatakan amantu billah, ada sahabat yang membunuh orang tersebut, Rasulullah marah. Sebab apa? Rasulullah hanya berhukum pada zahirnya, sementara batinnya Rasulullah serahkan pada Allah. Seketika Rasulullah menyerahkan pada Allah, Allah lah yang akan membuka rahasia mereka. Maka orang-orang munafik itu paling takut ketika ayat Quran turun, karena hanya Allah yang akan mendedahkan tentang hati mereka. Dan mereka menganggap bahwa setiap ayat turun adalah as-sayhah, satu pekikan yang luar biasa yang membuat mereka ketakutan. Karena ayat-ayat Quran itu akan mendedahkan siapa mereka. Ya, jadi ini orang Arab Badui dari Bani Asad. Mereka punya perangai yang cukup keras dan kasar. Ya, karena itu diletakkan dalam surah Al-Hujurat. Karena Al-Hujurat itu bincang tentang al-adab. Dan mereka adalah orang yang tidak beradab. Dan jauh daripada peradaban. Baik. Perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada satu persoalan. Apa yang dibuat orang-orang Arab ini? Apa yang dibuat oleh orang-orang Arab ini? Orang Badui ini? Sehingga Allah menafikan keimanan mereka. Madza hum yasna'un? Apa yang mereka lakukan? Sehingga Allah katakan, wahai Muhammad, tolong sampaikan pada mereka, kalian belum lagi beriman, tapi sampaikan pada mereka, katakan yang kalian itu telah Islam.
Apa yang telah dibuat oleh orang-orang Arab ini sehingga iman mereka tidak diiktiraf oleh Al-Quran sebagai keimanan, tetapi diiktiraf sebagai keislaman. Wa mal farqu bainal iman wal Islam, dan apa beza antara iman dengan Islam itu? So disinilah ada kaidah yang paling utama untuk diketahui oleh kita semuanya tentang hakikat iman dan Islam itu adalah sesuatu yang berbeza dan jangan disamakan. Islam itu iman, iman itu Islam. Tidak. Dua perkara yang berbeza. Karena itu disebutkan dalam satu ayat. Ya, aslamna dengan amanna. Dua perkara yang berbeza. Oke. Apa yang dibuat oleh orang-orang Arab ini? Ternyata mereka secara zahir adalah mengucapkan amantu billah. Dan secara zahir juga mereka menunaikan ketaatan seperti mengucapkan ya kalimat syahadat, sholat, ya, puasa, haji. Mereka buat. Dan itu adalah Islam. Seperti yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwal Islam? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah ya wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamas salah wa ita az-zakah wa shawma Ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Itu kan amalan praktis. Secara praktis orang Arab melaksanakan. Tetapi secara batin mereka tak buat, karena itu ayat ini mentaklil. Mentaklil itu memberikan satu sebab kenapa mereka tak dikatakan sebagai mukmin, tetapi muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, ya. Ternyata keimanan itu belum masuk dalam kalbu mereka. Nah, itulah yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwa iman itu melibatkan aspek batinia maupun zahiriyah. Secara zahir orang Arab telah melaksanakan. Secara batin mereka belum. Karena belum, maka mereka diiktiraf muslim. So muslim itu adalah menjalankan ketaatan zahir. Sementara mukmin kalau disandingkan dengan muslim itu menjalankan ketaatan batin. Ya, maka Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya Aisar At-Tafasir menyatakan dalam Hidayatul Ayat bagian ketiga dalam poin penjelasan tafsirnya bahwa al-iman itu adalah melibatkan amal al-qulub, yaitu amal qalbu. Sementara Islam itu adalah melibatkan amal al-jawarih, yaitu amalan anggota badan. Seperti lisan mengucapkan amantu, itu adalah amalan badan, amalan zahir. Ataupun sholat, itu pun amalan badan, amalan zahir. Oke, jadi yang menyebabkan orang-orang Arab tidak diiktiraf sebagai mukminina haqqa itu karena iman belum masuk. Yang cantik adalah ketika Ibnu Ashur mengungkapkan lataif, satu kelembutan di sebalik makna dakhala. Kenapa Allah mengatakan bahwa iman itu belum masuk lagi ke dalam kalbu mereka? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Mengapa? Kata dakhala itu menunjukkan litamakkun wa adamut tazalzul. Untuk menunjukkan ya menetap sekaligus tenang, tidak ada goncangan. Jadi kalau iman itu sudah menggunakan kata dakhala walamma yadkhulul iman, dan iman itu belum masuk, artinya belum meresap, menembus sampai di dalam. Fi itu kata di dalam. Kalau dakhala itu sudah masuk ke dalam. Dakhaltu ya fil bait, saya masuk ke dalam rumah. So harapnya iman itu bukan dekat luaran kolbu, tetapi masuk meresap di dalam kolbu, fil qulub. Bila sudah masuk iman itu, dia layaknya kita masuk dalam bilik itu.
duduk tenang, menetap di situ, selesa dekat situ. So, pastikan iman itu selesa duduk di dalam kalbu kita. Ya. Tetapi Allah membuka peluang pada orang-orang Arab, sekiranya mereka baru beriman secara zahir, silalah beriman secara batin, niscaya Allah akan memberikan keampunan, sekaligus tidak akan mengurangkan amal itu. Amal baik yang telah dilakukan sebelum dia imannya masuk akan diiktiraf sebagai kebaikan apabila dia sudah iman dalam keadaan yang sebenarnya. Cantiknya ya tindakan Allah. Ya, orang beriman secara zahir saja, kalau dia sadar diri dan beriman secara batin, maka keimanan zahirnya itu tetap diiktiraf oleh Allah. Karena itu Allah rahim terhadap golongan taibin, golongan orang-orang yang kembali kepada Allah, yang bertaubat ketika tahu persepsinya itu silap terkait masalah iman. Baik, Ustazah sampai di sini saja menjelaskan tafsirnya. Di sini Ustazah akan bincang tentang 3 poin itu. Ma huwal iman. Dari ayat ini, apa sebetulnya iman itu? Kalau ikutkan mazhab ahli sunnah wal jamaah, al-iman itu adalah al-i'tiqadu bil janan. Meyakini kebenaran tentang sesuatu di dalam qalbu, wal qawlu bil lisan, dan diungkapkan secara lisan, wal amalu bil jawarih, dan dilaksanakan mengikut amalan badan. Itu adalah iman. Menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah, yazidu bit ta'a wa yanqusu bil maksiyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Itu adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah mengenai apakah iman itu. Sesuatu yang diyakini dalam qalbu, dikatakan dalam lisan, dan dibuktikan dalam anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan adanya kemaksiatan. Atas dasar takrifan ini, bagaimana cara kita mengkonsepkan makna iman itu? Ada satu benda yang perlu dimasukkan dalam pemaknaan tadi itu. Ya. Kalau kita mengimani sesuatu, kita akan bertanya, apa proses untuk mencapai keimanan itu? Ya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menguraikan konsep keimanan secara detail yang bukan melibatkan 3 perkara tadi itu, tetapi melibatkan 6 perkara. Al-iman. Sekarang kita buat takrifan tentang iman, ya. Nanti kalau sudah ada kitab Fawaid, Al-Fawaid, boleh cek dalam kitab itu ya, bab keimanan. Jadi al-iman itu melibatkan 6 perbincangan. Satu adalah perbincangan tentang hakikat pemahaman, pemikiran terhadap apa yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Rasul diutus itu untuk menyampaikan Quran. Maka, ya, iman itu bermakna pemahaman. Dan pemahaman ini tentu akan dimulakan dengan pemikiran. Dan kerja-kerja pemikiran, kerja-kerja pemahaman itu kerjanya qalbu. Karena itu Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum quluban yaqilun. Ada qulub, ada qalbu yang berfungsi untuk berfikir. Allah juga berfirman, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Qalbu itu juga fungsinya adalah memahami. So apa yang difahami? Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi hakikat keimanan, konsep keimanan itu poin pertama melibatkan unsur pemikiran dan pemahaman untuk menatijakan nanti kebenaran. Sehingga muncul at-tasdiq. At-tasdiq itu pembenaran. Dan at-tasdiq itu lain dengan iman. At-tasdiq itu pembenaran atas apa yang telah difikirkan dan difahami mengikut kerangka ilmu yang pasti. Maka saya sampaikan dalam kelas Al-Faz Qur'aniyah saya, ada tasdik dalam Quran. Ya, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ada tasdik. Ada iman, ada al-yaqin. Apa perbezaan semua itu? Itu saling berkaitan ketika 3 perkara itu.
Tapi ketahuilah, iman tidak akan terbina tanpa ada tasdik. Tasdik itu pembenaran. Dan pembenaran tidak akan berlaku sekiranya tidak berlaku pemikiran, pemahaman atas apa yang akan dibenarkan itu. Dan apa yang akan dibenarkan itu adalah Al-Quran. Yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan di sebalik Al-Quran itu ada apa isinya? Tauhidullah, yaitu keesaan Allah. Masya Allah. Jadi ini yang kita silap selama ini. Konsepsi keimanan terlepas daripada unsur yang pertama ini. Bahkan konsep keimanan yang pertama ini, inilah yang kita cari bagaimana kita nak merealisasikan keimanan itu. Karena itu setiap iman akan dimulakan dengan pembenaran dulu. Coba kalau kita buka dalam surah Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Hak dulu yang kita dapatkan. Baru kita akan mengatakan iman atas yang hak itu. Seperti perkataan orang-orang Kristen daripada Ethiopia. Kan? Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna. Dia mesti dapatkan dulu hak kebenaran dulu. So hidup kita sekarang itu mencari kebenaran. Lepas kebenaran itu kita dapatkan daripada kerangka ilmu yang sahih. Baru kita amantu. Saya beriman atas kebenaran yang sudah saya dapatkan itu. Orang kafir di luar sana beriman ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat alam semesta. Lepas dapatkan kebenarannya, mereka katakan amantu billah. Jadi prosesnya adalah melalui pemikiran dan pemahaman. Itu konsep keimanan yang pertama. Sila diluruskan bagi mereka, perempuan tuan-tuan, bagi mereka yang terlahir dalam keadaan muslim, mukmin, warisan, sesungguhnya ada gap dalam jiwa mereka yang mereka sendiri tak selesa sebetulnya dengan iman warisan itu. Karena apa? Pencaharian atas asas kebenaran itu belum didapatkan melalui kolbu mereka. Jadi hakikat kolbu itu adalah berpikir, tujuan berpikir adalah untuk menghias pada dirinya itu perhiasan, yaitu keimanan. Saya kalau berpikir, tujuan berpikir saya adalah untuk menghias diri saya keimanan. Ketenangan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua. At-tasdiq bil janan, yaitu membenarkan kebenaran ya yang telah meyakini kebenaran yang telah didapatkan itu, ya. Al-i'tiqad, yakin akan kebenaran. Lepas berpikir, memahami tentang apa yang dibawa Rasulullah, nampaklah kebenaran itu, lepas itu kebenaran itu diyakini. Diyakini itu di dalam kolbu. Yakin akan kebenaran ya melalui kolbu. Karena fungsinya kolbu itu begitu. Ya, memikir, memahami, mengimani. Maka iman itu perempuan tidak berada di mana-mana tempatnya, cuma dekat kolbu. Berpikir, mencari kefahaman, lalu menghasilkan keimanan, dan ketiga-tiga itu ada pada kolbu. Yakin akan kebenaran yang disampaikan Rasulullah, dan kebenaran itu diyakini oleh kolbunya. Yang ketiga, ya. Lepas diyakini di sini, kebenaran itu jangan disimpan dalam hati. Ya. Kalau kebenaran itu cuma disimpan dalam hati sahaja, tidak ada manfaat. Sebab itu, kalbu tidak akan lurus selagi lisan tidak lurus, kan? Dan lurusnya lisan itu dengan mengucapkan kebenaran. Ya, maka di sini ada ucapan lisan, ya, atas kebenaran. Kebenaran yang diyakini itu, yakini oleh kolbu itu, ya. Jadi ucapan lisan atas kebenaran yang diyakini. Oke, dari kolbu dulu, berpikir dulu, mencari titik kefahaman dan kebenaran, diyakinilah kebenaran itu, diungkapkan dalam bentuk perkataan amantu, ya. Kemudian barulah di follow up dengan tindakan zahir. Ya, sini ada amalan, ya, pengamalan, ya. Pengamalan secara zahir, ya, anggota badan, ya, mengamalkan. Oke.
Ada lagi 2 poin. Nah, ini yang mesti kita pegang betul-betul, ya. Nih, sini puan-puan saya bagi tahu ya, sini ya, puan-puan, tuan-tuan. 2 ini digelar sebagai amalan zahir ya, karena berbentuk ucapan dan anggota badan. Yang ini disebut dengan amalan batin, ya, batin, karena dia terkait dengan kolbu, dalaman kolbu. So, antara batin dan zahir ini mesti disinergikan. So, di sini adalah pengamalan secara bersinergi antara yang zahir dengan batin. Sinergi amal antara batin dengan zahir. Kolbu itu punya amalan kolbu yang utama adalah berpikir. Badan itu punya amalan yang pertama adalah ucapan di lisan. Oke, perempuan. Jadi coba disinergikan antara amalan batin dengan amalan kolbu. Selalunya kita nampak ya, orang di sini, macam orang Arab tadi itu, dia buat di sini. Karena dia buat di sini nih, maka tak diiktiraf mukmin. So kita hari ini macam mana? Adakah kita sama dengan orang-orang Arab Badui itu? Kalau kita masih dekat sini setakat ucapan lisan, pengamalan anggota badan, kita baru muslim. Kita baru muslim. Tapi muslim pun tanpa adanya ini tak diiktiraf muslimnya. Iman pun dekat sini tanpa muslim di sini tak diiktiraf imannya. Masya Allah. Saya baca itu dalam tafsir itu punyanya siapa namanya? Aisyah Tafsir itu. Jadi kalau kita meyakini kebenaran dalam kolbu, ya beriman tanpa ada keislaman, itu dikira sebagai kekufuran. Subhanallah. Dan kita melaksanakan amalan zahir ini tanpa ada keimanan di sini, itu kemunafikan. Jadi kita ini sama ada 2 perkara. Munafik atau kafir. Ya. Kalau kita buat yang ini saja kita kafir. Kalau kita buat yang ini saja, kita munafik. Kalau kita buat yang ini saja, kita kafir. Karena itu, dua-duanya saling melengkapi. So, inilah yang dikatakan dengan Islam. Dan ini yang dikatakan dengan iman. Itu kalau berkumpul dalam satu ayat. Kalau satu ayat ada Islam, ada iman, itu berbeza. Tapi kalau misalnya ayat itu cuma ada iman saja, itu sudah meliputi iman, Islam, Islam, iman. Kalau disebutkan Islam saja dalam satu ayat itu meliputi iman, Islam, iman, Islam. Ya. Tapi kalau digabungkan kedua-duanya ada perbezaan. So inilah yang iman itu, inilah yang Islam. Tetapi konsep iman meliputi semuanya. Baik. Baru yang keenam di sini, buatlah sinergi ini ikut kemampuan kita. Ya, buat atas dasar kemampuan. Tapi di sini saya nak bagi tanda kutip ya. Kita ini terjebak oleh kelemahan diri. Aku tak mampu lah. Tidak ada satupun seruan daripada Allah, melainkan Allah membaca kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya, buat atas dasar kemampuan itu, buatlah sampai letih begitu. Buatlah sampai rasa payah. Buatlah sampai rasa susah. Dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh siapa itu ya, yang kitab tentang qawaid Qur'aniyah itu, buatlah mastata'ta itu ya, ikut kemampuan kamu. Buatlah sampai pingsan. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Letak kelemahan kita tatkala kita sudah pingsan misalnya begitu. Tapi disinilah kita tak boleh, aku tak mampulah, aku tak. Kita buat je sampai betul-betul jasad ini letih, lelah, dan payah. Oke, jadi iman itu begini, perempuan. Ya, sesuatu ya yang diyakini ya berupa kebenaran tentang Allah yang esa berasaskan pada pemikiran ya dan pemahaman, lalu kebenaran itu diucapkan oleh lisannya dan dibuktikan oleh anggota badannya, disinergikan antara batin dengan zahirnya, dibuat ikut atas kemampuannya. Jadi itu iman. Oke, jadi perempuan, konsep tentang iman telah kita buat ya. Konsep tentang iman telah kita buat. Artinya kalau kita yakin akan kebenaran itu jangan cuma sangkutkan dekat luar kolbu kita, masukkan ke dalam. Ibaratnya kalau Anda
datang ke rumah saya, jangan cuma dekat pagar-pagarnya saja. Kalau dekat pagar itu rasa tenang tak? Rasa berdiri, kepanasan, tak selesa akhirnya cepat baliknya. Tapi kalau sudah dimasukkan dalam rumah, apalagi sudah disediakan jamuan makanannya, dinyalakan airconnya, dah tenang dah sampai berjam-jam, sampai kita diingatkan anak kita, Umi, sudah Mi, karena sudah selesai. Kita harapkan iman itu melekat di dalam kalbu kita, layaknya orang bertamu dan masuk ke dalam rumah, bukan singgah dekat pagar rumah.